hajat semoga dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan tambah kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khotimah. Amin Allahumma. Bapak Ibu, tema kita adalah sukses keluarga, sukses karir. Kita kadang-kadang terkecoh dengan ungkapan ini, seolah-olah ada yang didahulukan. Mana yang didahulukan, karir atau keluarga? Karir atau keluarga? Padahal ini sesuatu yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Kalau kita sukses keluarga, pasti sukses karir. Itu sudah pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anqihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Dan menikahlah wahai para bujang dengan perempuan-perempuan yang kau jodoh. Jika kamu fakir, jika kamu miskin, yughnihimullahu min fadlih, Allah pasti akan memperkaya kamu. Allah akan pasti mencukupi hidup. Dan sukses karir itu artinya hidup yang mencukupi. Berarti harus menikah dulu, baru hidup itu mencukupi. Bahwa menikah itu adalah pintu pembuka rezeki yang paling besar adalah menikah. Jika ada orang menikah, pasti hidupnya kaya. Malah ada satu riwayat, ada sahabat yang belum menikah, tawar kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa ekonomi saya sulit? Kenapa rezeki saya sulit?" Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Kamu sudah menikah belum?" Dijawab, "Belum Rasul." "Menikah, kamu akan kaya. Menikah, kamu akan kaya." Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu membuka pintu rezeki pertama. Dan terus pertanyaannya, ada manusia menikah kok tak miskin, Pak? Nah, ini karena mindsetnya, karena niatnya gak dipotong, ya, karena niatnya gak pas, caranya gak pas. Bahwa pernikahan yang didasari karena Allah dan cara Rasulullah SAW itu akan membuat dia kaya. Salah satunya adalah bagaimana seorang suami memperlakukan istri. Kan kewajiban seorang suami memberi belanja kepada istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dia bertanggung jawab atas nafkah istrinya. Maka kalau ada suami yang mau kepada istri, dia pasti akan menjaga istri. Allah Subhanahu wa taala telah meyakinkan ini. Dari sabda Rasulullah SAW, "Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim." Tiada seorang istri yang memuliakan istrinya, tiada seorang suami yang memuliakan istrinya, kecuali hidupnya dimuliakan oleh Allah. Dan tiada suami yang menghinakan istrinya, maka hidupnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh Rasulullah SAW itu pernah bersabda juga, "Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istri. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan suami istri itu sangat berpotensi untuk membuka pintu rezeki. Jadi jangan macam-macam, Pak, ya. Ini bukan mengancam, tapi norma kepada istri itu bisa membuka pintu rezeki. Ini yang disebut sukses keluarga dan sukses
sukses karir. Suatu ketika ada seorang sahabat wanita namanya Hindu bin Utbah datang kepada Rasulullah SAW yang mengeluhkan tentang suami yang pelit, Pak. Suami seperti ini, suami yang pelit, dan kemudian dia mencuri uangnya suami. Dia mencuri uangnya suami. Ya Rasulullah, saya mencuri uang suami saya, supaya saya bisa menghidupkan anak saya. Kata Rasulullah SAW, curilah uang suamimu, sebatas kamu bisa menghidupi anak-anakmu dan menghidupi dirimu sendiri. Ini adalah potret suami yang pelit. Tidak ada suami pelit yang bisa sukses gitu. Tidak ada suami pelit yang bisa kaya raya. Yakin Pak, kalau panjenengan ini lomba kepada istri, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan lomba kepada. Dan memang lomba istri itu jangan Pak. Nah, istri itu kan diciptakan memang begitu Pak. Kalau laki-laki sahabatnya kepada perempuan, kalau perempuan sahabatnya kepada harta. Makanya laki-laki harus siap bekerja keras, siap banting tulang, karena yang dibutuhkan oleh istri adalah bukan gantengnya Bapak, bukan gagahnya Bapak, tapi duitnya Bapak. Kalau istri mendapati suami banyak uang, dia akan menang. Dan istri mendapati suami pintar agama, dia akan menang. Jadi nafkah kepada istri yang sering kita sebut nafkah sandang pangan papan itu. Sandang pangan papan, sandang kan dikasih baju pangan, makannya tercukupi, dan papan ada rumahnya tercukupi. Kemudian ada istilah nafkah batin. Apa nafkah batin? Bukan seksual, bukan seksual itu nafkah zahir. Masa ada hubungan seksual itu pakai batin? Ada hubungan seksual pakai batin. Nafkah batin itu adalah nafkah spiritual. Sang suami wajib mengajari istri agama, wajib mendampingi istri dalam agama. Inilah nafkah. Selama istri ini tercukupi, maka insya Allah karir suaminya akan nanjak terus. Makanya saya rela dikatakan suami-suami takut istri tidak apa-apa. Suami-suami takut istri, suami-suami yang takut menyakiti istri, suami-suami yang takut pelit kepada istri, suami-suami yang takut berbohong kepada istri. Jadi istri itu malatin. Saya berkali-kali bilang seperti ini, istri itu malat. Karena kamu menikah dengan dia, dihalalkan amalnya karena menyebut nama Allah. Dan kamu dihalalkan segala-galanya kamu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, karir itu akan naik terus, akan menanjak terus apabila seorang suami yang sebagai kepala keluarga punya sifat hormat kepada istri. Bahwa istri yang punya sifat suami yang punya sifat pelit kepada istri, maka Allah juga akan pelit kepada dia. Jadi menjadi muhasabah bagi kita. Kalau rezeki kita ini seret, karir kita padat, ini bisa jadi karena perlakuan kita kepada istri kurang hormat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Rasulullah SAW bersabda bahwa sesempurna iman kalian dari suami adalah yang paling baik pada istri. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna iman kalian wahai suami adalah yang paling baik akhlaknya. Dan bagaimana ukuran kebaikan akhlak suami adalah dia yang paling baik pada istri. Dan ukuran baik pada istri itu adalah yang paling lemah pada istri. Tanda lemah seseorang suami adalah kalau masih belanja dan ada sisa uang belanja itu tidak diminta. Tapi kalau ada
kita hargai pekerjaan istri di rumah yang sering menyiapkan perlengkapan untuk anak-anak, kemudian membersihkan rumah dan pernak-perniknya di rumah bukan tidak diperhitungkan oleh suami. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi kepada suami yang mau kepada istrinya, maka istrinya akan dilipat gandakan Allah. Inilah yang dimaksud iya pun fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika kamu miskin, jika kamu fakir, Allah akan memperkaya kamu. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu karir dan keluarga dua kalimat yang tidak bisa dipisah. Sukses keluarga juga sukses karir. Tapi sukses karir belum tentu sukses keluarga. Yang dimaksud sukses karir adalah mungkin kaya, mungkin makan. Banyak orang yang kaya, tapi keluarga berantakan. Banyak orang yang makan, tapi keluarga berantakan. Ini salah konsep. Konsepnya adalah sukses keluarga baru sukses karir. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini disertai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa